Hai semua, kembali di channel saya, channel seputar gadget dan teknologi konten kreatif. Canon EOS M10 adalah salah satu kamera lawas keluaran dari Canon yang dikeluarkan pada tahun 2015, berarti sudah 7 tahun yang lalu. Nah, apakah Canon EOS M10 masih layak untuk tahun 2023? Dan untuk siapa kamera ini jika mau kalian gunakan di tahun 2023? Di sini saya sudah siapin alasan mengapa Canon EOS M10 layak untuk tahun 2023 dan mengapa nggak layak untuk tahun 2023 menurut pengalaman saya. Kita mulai alasan yang pertama. Pasti teman-teman bisa tebak, yaitu harganya. Ya, harga dari Canon EOS M10 sudah murah banget. Terakhir saya cek di warung hijau, kisaran harganya berada di 3,5 jutaan sampai 6 jutaan, tergantung garansinya. Memang kalau garansi distributor akan lebih murah, tapi kalian perlu benar-benar perhatikan tempat kalian belinya kalau kalian ingin ambil garansi distributor. Harga yang sudah terjangkau banget ini menjadi pilihan buat kalian yang mau memiliki pengalaman kamera pertama atau yang lagi cari kamera murah untuk keperluan kalian. Alasan kedua, Canon EOS M10 adalah kamera yang simple dengan ukuran yang juga compact. Kamera ini akan mudah kalian bawa kemana-mana karena ukurannya yang termasuk mungil, apalagi kalau kalian pasangkan dengan lensa Canon 22mm f2. Beneran, kalian bisa taruh di tas kecil, di kantong juga bisa, layaknya seperti HP. Selain itu, Canon EOS M10 tidak memiliki banyak tombol fisik, jadi kalian nggak perlu bingung dengan banyaknya tombol-tombol, putaran-putaran, semua pengoperasiannya akan lebih fokus ke layarnya. Layarnya sudah touchscreen, nggak hanya sentuh untuk fokus, tapi semua pengoperasian layarnya bisa disentuh-sentuh semuanya. Selain itu, layarnya ini termasuk bagus, berukuran 3 inci dengan 1 juta lebih warna, layarnya bisa di flip, serta pengaturan menu pengoperasian layar Canon terkenal dari dulu sampai sekarang adalah yang paling mudah digunakan. Jadi kalian hanya perlu menyesuaikan sebentar, setelah itu pasti langsung bisa kalian gunakan. Lalu untuk transfer gambar ke HP, kamera ini juga bisa menggunakan aplikasi Canon Camera Connect. Dan satu lagi, tempat memory card di Canon EOS M10 ini berada di bagian sampingnya, bukan di bawah seperti kebanyakan entry level kamera dari Canon. Bagi kalian yang sering pakai tripod atau sejenisnya, akan memudahkan kerja kalian. Lanjut, alasan ketiga, sering saya jadikan kelebihan dari kamera-kamera Canon yaitu warnanya atau Canon Color Science. Warna keluaran dari Canon sudah terkenal bagus dari sononya. Untuk kalian yang nggak sempat editing warna, tentu warna yang bagus keluaran dari kameranya akan banyak membantu kerja kamu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa editing warna di videonya. Bisa dengan profile netral, lalu kontrasnya jadikan mentok kiri, seperti yang biasa saya lakukan kalau menggunakan kamera Canon tanpa lock profile. Dengan keterbatasan memang tidak sebebas dengan adanya lock profile, tapi di awal-awal ini cukup untuk kalian dengan budget yang hemat. Alasan yang keempat, Canon EOS M10 termasuk kamera yang cukup untuk fotografi maupun videografi dengan budget hemat. Dia memiliki 18 megapiksel CMOS sensor, APS-C, terdapat format RAW untuk foto, itu bagus, dan mampu merekam hingga Full HD 30 fps dan HD 60 fps. Terdapat face tracking, memiliki 49 titik fokus, ada 24 fps di format videonya juga. Dari spesifikasinya itu, sebenarnya kamera ini sudah termasuk cukup untuk teman-teman yang baru memulai YouTube, sekali lagi dengan budget hemat atau ingin jual-jual foto maupun video di microstock, foto produk, video produk, atau untuk jalan-jalan, foto make up. Kamera ini masih bisa kita gunakan dengan catatan, kalau foto make up pakainya bukan lensa kit, tapi ada yang paling murah yaitu Canon 22mm f2. Alasan terakhir mengapa Canon EOS M10 masih layak di tahun 2023 yaitu tersedianya lensa IFM untuk Canon EOS M yang sudah banyak. Di awal-awal dulu lensa IFM itu sangat sedikit, tapi sekarang selain native lensa dari Canon, juga terdapat pihak ketiga seperti Sigma, Viltrox, Seven Artisan, dan lainnya yang juga menyediakan lensa untuk Canon EOS M termasuk M10 ini. Hal ini menjadikan pilihan lensa untuk EOS M menjadi banyak banget. Selain lensa IFM, misal dengan adapter juga bisa menggunakan lensa IF/IFS yang merupakan lensa DSLR Canon dan itu banyak lagi. Adanya pilihan banyak lensa itu penting banget teman-teman, karena selain menambah pengalaman di berbagai focal length, kalian juga akan dimudahkan untuk memilih lensa yang paling sesuai dengan keperluanmu. Bahkan beberapa kreator juga lebih memilih investasi di lensa daripada kameranya, artinya kamera bisa yang murah tapi lensanya cari yang bagus. Memang kalau bisa kameranya bagus, lensanya bagus, garis miring mahal,
Tapi di sini kita bahas dengan budget hemat. Dan yang saya ceritakan mengenai lensa ini bisa menjadi bayangan kalian ke depannya seperti apa. Itu tadi alasan mengapa Canon EOS M10 masih layak di tahun 2023. Sekarang kita lanjut ke mengapa Canon EOS M10 nggak layak di tahun 2023. Dengan catatan kamera nggak ada yang sempurna, dan setiap kamera pasti ada kelebihan maupun kekurangannya. Pastikan sesuai dengan budget dan harapan kalian. Sebelum itu, bagi kalian yang baru di channel ini kita akan bahas semua yang berhubungan dengan gadget dan teknologi konten kreatif, seperti peralatan foto video, peralatan audio, peralatan YouTube, dan apapun yang manfaat tentang konten kreatif yang saya tahu akan saya bahas di channel ini. Buat kalian yang berkenan, bantu saya dengan subscribe supaya bisa terus membuat video seperti yang kalian lihat sekarang. Alasan pertama Canon EOS M10 nggak layak di tahun 2023 adalah tidak adanya dual pixel autofocus seperti kamera-kamera Canon kebanyakan sekarang. Artinya, autofocus di Canon EOS M10 akan bekerja lebih lambat dan itu terasa jika dibandingkan kamera Canon yang memiliki dual pixel autofocus. Tidak ada tracking mata juga, tapi kalau tracking mata nggak ada, menurut saya itu nggak masalah di bahasan ini. Lalu alasan kedua, Canon EOS M10 masih menggunakan prosesor lawas di Geek 6, di mana sekarang prosesor Canon sudah di Geek 10 atau di Geek X. Otomatis, performa Canon EOS M10 nggak akan sebaik kamera dengan prosesor terbaru, misal dari sisi hemat daya, autofocus, performa foto, video, dan kemampuan low light. Kamera ini jelas akan kalah dari prosesor terbaru. Contohnya, kemampuan low light di Geek 6 di kamera ini belum bisa diharapkan, jadi hindari kondisi low light atau minim cahaya kalau menggunakan Canon EOS M10. Alasan ketiga, nggak ada Full HD 60 fps. Seperti yang saya sebutin di awal tadi, Canon EOS M10 hanya sampai Full HD 30 fps. Nah, kalau kalian ingin ada video slow-mo, sebaiknya di tahun 2023 minimal cari yang memiliki Full HD 60 fps, di mana Canon EOS M10 nggak sampai segitu. 4K-nya pasti nggak ada, Wal. Ini kamera lawas, 120 fps apalagi juga nggak ada. Alasan keempat, sebenarnya ini kelebihan tapi juga termasuk kekurangan tergantung yang pegang siapa, yaitu kamera ini terlalu simple. Terlalu simple itu maksud saya nggak ada viewfinder, nggak ada hot shoe, nggak ada jack untuk mikrofon, tombol-tombol fisik, dan putar-putar sedikit pakai banget, dimana itu semua yang nggak ada, yang sedikit saya pakai dalam kerja saya. Kalau ada viewfinder itu bagus agar kalian lebih stabil dalam pengambilan foto. Kalau kondisi terik juga viewfinder lebih bagus. Kalau ada hot shoe, lebih memudahkan kalian kalau ingin pasang mikrofon atau lampu-lampu. Tombol fisik dan putar-putar yang banyak juga memudahkan kerja kalian di lapangan kalau misalnya ada. Sayangnya di Canon EOS M10 nggak ada. Sekali lagi itu bisa menjadi kelebihan atau kekurangan, karena ini pengalaman saya. Di satu sisi kalau saya pakai santai, jalan-jalan, foto-foto, mikrostok, tidak banyak tombol fisik itu nggak masalah. Tapi kalau sudah produksi di lapangan, yang lebih serius ceritanya nih, banyaknya tombol fisik akan jauh memudahkan kerja kalian. Alasan terakhir kenapa Canon EOS M10 nggak layak di tahun 2023, karena opsi kamera di tahun 2023 itu banyak banget. Tambah sedikit kalian bisa dapat Canon EOS M100, Canon EOS M6 Mark I, ada Fujifilm X-A5, X-T100, ada Sony 5100, dan lain-lain. Dengan berbagai keterbatasan yang dimiliki Canon EOS M10, kalian bisa bandingkan dengan kamera-kamera yang harganya mirip-mirip, namun lebih baru, yang otomatis teknologinya juga lebih baik. Jadi kesimpulannya, apa Canon EOS M10 layak di tahun 2023? Jawabannya tergantung budget kalian. Kalau saya sendiri menyarankan untuk tidak membeli kamera ini pada pemakaian tahun 2023. Tapi kalau kalian beli, apa bisa digunakan? Jawabannya bisa. Semoga kalian terbantu dengan video ini. Jangan lupa subscribe. Kalian boleh komentar atau tanya-tanya. Dan see you next time, guys.